Nama sebuah tempat bukan sekadar penunjuk arah, ia adalah klaim sebuah pernyataan kekuasaan, kamu adalah siapa menurutku. Selama lebih dari 3 abad, kekuatan kolonial Belanda tidak hanya mengambil rempah dan tanah Nusantara, mereka juga mengambil nama. Dari Batavia hingga Buitenzorg, dari Hollandia ke Amboina, mereka menanamkan nama-nama Eropa di atas bumi yang sudah memiliki sejarah ribuan tahun. Tapi apa yang terjadi ketika sebuah peradaban mencoba mengubah identitas sebuah tempat? Mari kita telusuri jejak-jejak yang tertinggal dan kisah kota-kota yang berhasil mengambil kembali namanya. Polanya bisa kita bagi menjadi 3. Pertama, klaim total. Ini yang terjadi di Jayakarta. Tahun 1619, setelah menghancurkan Jayakarta, Jan Pieterszoon Koyang tidak hanya membangun benteng baru, dia membangun identitas baru. Dia menamainya Batavia, diambil dari nenek moyang bangsa Belanda. Nama lokal dihapus, diganti dengan mitos leluhur sang penjajah. Pola kedua, penghiburan untuk penguasa. Lihatlah Bogor. Dari Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda yang perkasa, menjadi Buitenzorg yang artinya tanpa kekhawatiran. Sebuah tempat peristirahatan untuk gubernur jenderal yang lelah menjalankan roda kolonialisme. Nama itu adalah pelarian, sekaligus pengingat betapa nyamannya hidup mereka di atas penderitaan rakyat jajahan. Dan pola ketiga, julukan yang mencerminkan keserakahan. Medan, namanya tetap, tapi Belanda menjulukinya Het Land van Dollar, negeri dolar. Julukan itu adalah teriakan kegirangan akan keuntungan yang mengalir deras dari perkebunan tembakau dan karet mereka. Nama itu mengubah sebuah wilayah menjadi sekadar mesin pencetak uang. Tapi penjajahan tidak hanya soal memberi nama baru, ia juga tentang memecah belah. Di Pontianak strateginya halus, nama kotanya tetap, tapi secara administratif mereka membaginya. Vesting Pontianak wilayah benteng dan pemerintahan Belanda yang tertutup, dan Vorstengelan tanah milik Sultan. Sebuah pemisahan yang sengaja dibuat untuk mengontrol, mengawasi, dan melemahkan. Pola pemisahan ini terlihat di mana-mana. Europeische-Wijk melawan Inlandsche-Wijk, kota atas versus kota bawah. Setiap nama gang, setiap pembagian wilayah adalah pengingat hierarki rasial yang mereka ciptakan. Lalu kemana nama-nama Belanda itu pergi setelah Indonesia merdeka? Mereka secara resmi dihapus dari peta. Batavia menjadi Jakarta. Buitenzorg kembali jadi Bogor. Hollandia berubah menjadi Jayapura. Tapi mereka tidak sepenuhnya hilang. Mereka berubah menjadi hantu. Hantu yang terpateri di dinding-dinding bangunan tua. Lihatlah kota tua atau kota lama Semarang. Setiap pilar, setiap jendela tinggi, setiap kanal yang kini tersumbat adalah suara dari masa lalu yang bernama Batavia atau Semarang Stad. Nama-nama jalan seperti Herenstraat, Jalan Lada, atau Molenvliet, Jalan Gajah Mada, mungkin telah berganti, tetapi jejak tata kota dan wajah arsitekturnya masih bersuara lantang, menceritakan sebuah era ketika identitas sebuah tempat diperebutkan. Pemberian nama itu adalah bentuk kekerasan simbolik, tapi kembalinya nama asli adalah bentuk dekolonisasi pikiran. Jadi apa arti semua ini bagi kita hari ini? Kisah penamaan ulang oleh Belanda ini adalah bab yang pahit dalam novel panjang sejarah Indonesia. Ia mengajarkan bahwa nama adalah medan pertarungan pertama atas sebuah identitas. Gedung-gedung tua itu bukan lagi simbol penjajahan belaka. Mereka telah diambil alih, dihidupkan kembali, dan diberi makna baru oleh generasi sekarang. Sebuah kafe di Batavia Lama, galeri seni di Rumah Tua Bandung, kantor startup di Kota Lama Semarang. Mereka adalah pengingat bahwa sejarah itu berlapis. Di bawah nama Jakarta, terbaringlah Jayakarta. Di bawah Bogor, bersemayamlah Pakuan Pajajaran. Identitas kita adalah akumulasi dari semua lapisan itu, yang ditindas, yang dipaksakan, dan yang akhirnya bangkit kembali. Sejarah ada bukan untuk dihapus, tapi untuk dipahami. Agar kita tahu, nama kita adalah hak kita sendiri. Kita tidak menghapus sejarah, kita membacanya. Lalu kita menulis bab berikutnya dengan nama kita sendiri.